Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Anjing gunung, keledai, dan macan tutul. Suatu hari, seekor keledai pergi mencari seekor anjing gunung ke sebuah gunung. Keledai itu sengaja mencari anjing gunung untuk berburu bersama di sebuah hutan. Tak lama keledai itu menaiki gunung, akhirnya dia menemukan seekor anjing. Kemudian anjing itu dia ajak untuk berburu bersama. Kini sang keledai dan anjing pergi ke hutan lebat. Namun sebelum mereka memasuki hutan, sang keledai menemui seekor macan tutul. Sang keledai kemudian mengajak macan tutul itu pergi berburu bersama. Dan macan itu setuju. Setelah sang keledai mengumpulkan teman berburunya, yaitu anjing gunung dan macan tutul, kini mereka pergi bersama. Mereka menangkap hewan dengan kerjasama yang baik. Apapun bisa mereka tangkap. Mereka berhasil mengumpulkan hewan-hewan tangkapannya, kemudian mereka bawa ke tempat terbuka, dan mereka tumpuk hewan-hewan hasil buruan mereka. Hewan hasil buruan mereka terdiri dari seekor kelinci, kambing, rusa, kerbau, kijang, dan uncal. Kini waktunya mereka membagikan hewan tangkapan mereka. Sang macan tutul menunjuk sang keledai untuk membagi hewan itu. Keledai, silahkan kau bagi makanan itu, perintah sang macan tutul. Setelah sang keledai menghitung hewan-hewan itu, lalu ia membagi secara adil. Melihat pembagian itu, sang macan tutul marah, dan kemudian dia menerkam sang keledai, hingga keledai mati. Kemudian sang macan menoleh ke arah anjing gunung. Sekarang kamu bagikan hewan itu, perintahnya dengan marah. Kini sang anjing gunung mendekati makanan itu. Dia menumpukan kembali hewan yang telah dibagikan oleh sang keledai menjadi tumpukan yang besar. Kemudian dia menggigit seekor kelinci di mulutnya untuk dirinya sendiri. Itu pun hanya seekor kelinci yang dagingnya sangat kecil dan tidak begitu berarti. Macan tutul yang tadinya marah kini mulai reda melihat keputusan sang anjing. Kau sangat pandai dalam mengambil sebuah keputusan, wahai anjing gunung. Kau membagikan makanan ini dengan sangat adil. Apakah kau mempelajarinya dari sang keledai? Tanya macan tutul. Ya, aku belajar dari sang keledai, kata anjing gunung. Aku juga tak mau mengulangi nasib yang sama dengan keledai itu, kata anjing. Dalam hatinya, anjing gunung sangat kecewa dengan keserakahan macan tutul. Dia berjanji tak akan bekerja sama lagi dan membantu macan tutul di kemudian hari. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Anak katak yang sombong dan anak lembu. Di tengah padang rumput yang luas, terdapat sebuah kolam yang dihuni oleh puluhan katak. Di antara katak tersebut, ada satu anak katak yang bernama Kentus. Dia anak katak yang paling besar dan kuat. Karena kelebihannya, Kentus menjadi sombong. Dia merasa kalau tak ada anak katak yang bisa mengalahkannya. Sebenarnya kakak Kentus sering menasihatinya, tetapi nasihatnya tak pernah dihiraukan. Hal ini menyebabkan temannya mulai menghindari Kentus. Pada suatu pagi, Kentus berlatih melompat. Ketika itu juga ada seekor anak lembu yang sedang bermain.
Sesekali anak lembu itu mendekati ibunya untuk menyedot susu. Anak lembu itu gembira sekali. Dia berlari sambil sesekali menyenggok rumput yang segar. Secara tak sengaja, lidah anak sapi yang dijulurkan terkena tubuh si kentus. Berani sekali makhluk ini mengusikku, kata kentus. Sebenarnya anak lembu itu tak berniat untuk mengganggunya. Kebetulan pergerakannya sama dengan kentus, sehingga menyebabkan kentus menjadi cemas dan melompat dengan segera untuk menyelamatkan diri. Sambil terengah-engah, kentus sampai di tepi kolam. Melihat kentus yang kelihatan sangat capek, kawannya nampak heran. "Hai kentus, mengapa kamu terengah? Mukamu juga kelihatan pucat." "Tak ada apa-apa, aku hanya cemas saja. Lihat, di tengah padang rumput itu aku tak tahu makhluk apa itu. Tetapi makhluk itu sangat sombong. Makhluk itu hendak menelanku," kata kentus. Kakaknya pun yang baru datang menjelaskan, makhluk itu anak lembu. Sepengetahuan kakak, anak lembu tak jahat. Mereka memang biasa dilepaskan di padang rumput setiap pagi. "Tidak jahat? Kenapa kakak bisa bilang seperti itu? Tadi aku hampir ditelan," kata kentus. Tidak mungkin. Lembu tidak makan katak atau ikan, tetapi hanya rumput," jelas kakaknya. "Saya tak percaya pada kakak. Tadi aku dikejar, hampir ditendang olehnya," kata kentus. "Wahai kawan-kawan, aku sebenarnya bisa melawannya dengan mengembungkan diriku." "Lawan saja kentus, kamu tentu menang," teriak anak katak lain. "Sudahlah kentus, kamu tak dapat menandingi lembu itu. Perbuatan kamu berbahaya, hentikan," kata kakak kentus. Kentus terus mengemukkan dirinya karena dorongan dari temannya. Sebenarnya mereka hendak memberi pelajaran pada kentus yang sombong. "Sedikit lagi kentus, teruskan," begitu teriakan kawannya. Setelah perut kentus mengembung dengan sangat besar, tiba-tiba kentus jatuh lemas. Perutnya sangat sakit dan perlahan dikempiskan. Melihat keadaan adiknya yang lemas, kakak kentus selalu membantu. Mujurlah kentus tak apa-apa. Dia sembuh seperti sedia kala, tetapi sikapnya telah banyak berubah. Dia malu dan kesal dengan sikapnya yang sombong. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Bersama lebih ringan. Suatu hari, koloni semut sedang mencari makanan untuk persiapan musim hujan. Jika musim hujan datang, mereka lebih senang menghabiskan waktu di istana semut. Di sana mereka bisa terhindar dari air. Ya, air adalah musuh terbesar semut. Namun ada seekor semut yang terlihat berpisah dari koloninya. Entah apa alasannya, dia memang lebih suka menyendiri. Tiba-tiba hidung semut mencium aroma yang sangat lezat. Lezat sekali aroma ini. Pasti ada makanan enak. Semut pun mencari asal aroma itu. Rupanya ada potongan roti yang cukup besar. Aku harus membawa roti ini pulang. Pasti semut yang lain akan senang. Lalu semut pun berusaha mengangkat roti itu. Tapi karena sangat berat, ia tak bisa membawanya sendirian. Sayangnya di sana tak ada kawanan semut lain. Semut pun terpaksa membawanya sendiri. Di tengah jalan, semut sudah tak kuat. Ia pun terjatuh. Namun ia ingat,
Roti itu bisa untuk persediaan makanan saat musim hujan. Dengan susah payah, semut kembali mengangkat roti itu. Sekarang, semut sampai di sebuah tanjakan yang tinggi. Ia berusaha payah naik ke atas. Namun di tengah tanjakan, semut sudah kelelahan. Alhasil ia kembali terjatuh. Saat itu, koloni semut lewat. Mereka terlihat bersedih. Rupanya mereka belum juga menemukan makanan. Semut yang membawa roti melihat koloni semut itu langsung memanggil mereka. "Kawan, bisakah kalian membantuku membawa makanan ini? Nanti kita bagi rata." Koloni semut pun merasa senang. Mereka segera membantu semut membawa roti ke istana. Ajaib, tadi semut merasa kesulitan membawa roti itu. Tapi sekarang roti itu terasa sangat ringan. Tentu saja karena mereka semua bekerja secara bersama-sama.